Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah implementasi dari computer vision untuk klasifikasi kualitas buah pisang menggunakan algoritma KNN berdasarkan citra berwarna grayscale atau dengan ekstraksi fitur tekstur. Manfaat dari proyek ini adalah kita bisa menilai apakah buah pisang ini itu dapat digolongkan dari kualitas baik atau kualitas buruk. Di sini sudah ada shortcode yang sudah saya buat. Fungsi yang pertama di sini adalah get data texture, di mana fungsi ini mengambil list directory dari dua dataset, dua dataset, di mana satu datasetnya itu berisi kumpulan citra dengan satu label, sehingga dua direktori tersebut akan dijadikan menjadi dua label untuk klasifikasi. Nah, di sini prosesnya itu setelah membaca dari direktori tersebut, masing-masing citra akan di-resize. Di-resize terlebih dahulu dengan ukuran 512 pixel. Setelah dilakukan resizing terhadap citra tersebut, selanjutnya akan dilakukan proses threshold dengan batas bawah 0,0,0 dan batas atas biru 175, hijau 255, dan merah 255. Sehingga untuk batas atas adalah warna kuning, karena itu adalah warna dari pisang yang berkualitas baik. Setelah dilakukannya proses threshold, maka kita satukan terlebih dahulu sehingga proses segmentasi dilakukan proses segmentasi dengan bitwise n. Itu dimana variabel resize ini citra dari resizing kita. BGR gray ini image threshold yang sudah di-convert ke citra berwarna BGR dan image threshold itu sendiri, sehingga menghasilkan objek pisang dengan background berwarna hitam. Setelah mendapatkan objek pisang tersebut, maka selanjutnya adalah diubah menjadi grayscale. Nah, diubah menjadi grayscale tersebut untuk mencari nilai-nilai yang ada dalam grayscale tersebut. Ya, di sini yang saya cari adalah nilai dari kontras, nilai dari
dissimilarity, homogeneity, energi, correlation, dan ASM. Dan untuk keluarnya adalah nilai-nilai tersebut. Untuk fungsi selanjutnya adalah menjadikan kumpulan citra itu menjadi sebuah data frame. Di sini adalah untuk membaca sebuah direktori itu yang akan digunakan untuk proses segmentasi tadi. Nah, lalu di sini adalah proses untuk menjadikan tiap citra ke tiap baris pada data frame dengan masing-masing kolom, kontras, dissimilarity, homogeneity, energi, correlation, ASM, dan kelas. Kelas ini adalah label dengan nama direktori tersebut. Jadi, nama dari direktori tersebut akan menjadi sebuah kelas. Dan bernilai return data frame tersebut. Lalu ada lagi fungsi di mana ini untuk mencari nilai data frame dari citra yang ditangkap oleh kamera. Di sini sama seperti proses segmentasi yang di atas, fungsi yang di atas, namun jika yang di atas adalah untuk citra dari sebuah direktori, maka ini untuk citra yang diambil secara langsung citranya dan langsung dilanjutkan ke proses pembuatan data frame-nya khusus untuk citra yang ditangkap itu. Namun perbedaannya antara di atas dan di sini adalah di data frame-nya. Di sini bisa kita lihat data frame di atas itu memiliki kelas sebagai kolom terakhir, sedangkan di sini tidak terdapat kolom kelas di akhirnya agar bisa diprediksi. Nah, digolongkan masuk kelas yang mana gitu. Untuk klasifikasi KNN-nya itu ada di getClassifyMode fungsi ini. Nanti data frame tersebut, dataset tersebut akan dimasukkan ke sini sehingga akan dilakukan test split, training test split dengan test size sebesar 0,4 dari jumlah dataset. Nah, untuk classifiernya menggunakan KNN classifier dengan neighbor sebanyak 3, K sama dengan 3, dan metode pendekatan Euclidean. Lalu akan ditampilkan hasil tingkat akurasi dari data tes yang telah di-split. Selanjutnya ada fungsi untuk getPredict, di mana ini untuk menampilkan pisang yang ditangkap oleh kamera itu berada pada kelas apa. Itu ada di sini. Kita mengambil data training dari fungsi sebelumnya, fungsi di getClassifyModel.
dan menaruhnya dalam classifier fit, sehingga data training yang digunakan oleh fungsi sebelumnya bisa kita pakai kembali. Nah, sedangkan untuk prediksi penggolongannya, kita lakukan classifier, predict, dan tester. Nah, tester ini adalah data frame dari kita tangkapan, yaitu capturing. Di fungsi capturing akan masuk ke tester. Dan urutan-urutan dari algoritma ini adalah kita membuka kamera dulu, lalu mengambil data frame dari dataset citra, dan melihat hasil akurasi. Lalu masuk ke looping, di mana ini adalah untuk membaca tangkapan kamera, membaca kamera. Lalu hasil bacaan tersebut akan ditampilkan. Nah, di sini saya menggunakan wiki, di mana terdapat 2 wiki yang bisa digunakan. Salah satunya adalah QC dan QQ. Tombol Q di sini adalah untuk keluar dari perulangan, sehingga video akan dirilis atau kamera akan ditutup. Juga tombol C, dinama tombol C ini adalah untuk menangkap gambar yang ada di kamera tersebut. Nah, setelah gambar tersebut ditangkap, frame tersebut akan disimpan sebagai capture PNG. Nah, lalu frame yang ditangkap tersebut akan ditampilkan dan diolah untuk mendapatkan data frame-nya. Setelah mendapatkan data frame-nya, maka yang dilakukan adalah melihat gambar tangkapan tersebut berada pada kelas mana. Untuk kamera yang saya gunakan pada source code ini adalah kamera dari handphone yang saya hubungkan dalam komputer. Nah, di handphone ini akan menampilkan gambar yang akan ditangkap oleh sistem. Saya persiapkan dulu.
Jika kamera telah siap, maka saya akan saya jalankan. Setelah kamera dinyalakan, setelah kamera dijalankan akan membaca dataset tersebut dan diubah ke dalam data frame. Seperti yang sedang berjalan di sini, ini adalah hasil dari pembuatan data frame pada tiap barisnya. Setelah data frame dibuat, akan muncul hasil dari data training terhadap data test. Nah, data test di sini data tes akurasi terhadap data training sebesar 0,83 dengan presisi 0,78 untuk yang berkualitas bagus dan 0,88 untuk yang berkualitas buruk. Saya coba pada pisang ini. Ini kameranya. Saya memang buram. Lalu untuk menangkap dan menjadikan citra tersebut untuk diklasifikasi, kita perlu menekan tombol C, sehingga akan muncul citra tangkapan tersebut. Nah, setelah citra tersebut ditangkap, maka akan muncul hasil dari penggolongannya. Ya, di sini akan keluar sebagai kualitas buruk. Sayangnya sudah tidak terdapat pisang yang bagus di sini, sehingga ada satu pisang lagi. Saya coba juga. Dan akan saya tes lagi apakah benar ini buruk atau tidak. Wah, ternyata ada kesalahan pada hasilnya. Jumlah pixel yang ada mempengaruhi ini menandakan berarti
Jadi terapisan yang digunakan mempunyai kamera juga berpengaruh terhadap hasil. Karena kamera saya sedikit buram, maka tekstur yang dihitung akan menjadi sedikit terpengaruh juga, sehingga teksturnya tidak akurat dan menampilkan hasil yang kurang akurat. Terima kasih.